Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'i ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Selvia Nuriyasari, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi S1 Perbankan Syariah yang berbahagia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nindi Safitri, NPM 20030210039 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 2. Baiklah, materi yang saya akan bahas tentang pendelegasian wewenang, wewenang lini, staf, dan fungsional. Baiklah, materi yang pertama tentang pendelegasian wewenang. Pendahuluan. Pendelegasian merupakan fase pengarahan dalam suatu proses manajemen, karena sebagian besar tugas yang diselesaikan oleh manajer tingkat bawah, menengah, dan atas bukan hanya hasil usaha mereka sendiri, tetapi juga hasil usaha pegawai. Bagi manajer, pendelegasian bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan. Ada banyak tugas yang sering kali harus diselesaikan oleh satu orang. Situasi ini, pendelegasian berkaitan dengan produktivitas. Manajer harus mendelegasikan tugas rutin, sehingga mereka dapat menangani masalah yang lebih kompleks atau yang membutuhkan keahlian dengan tingkat yang lebih tinggi. Manajer dapat mendelegasikan tugas jika seseorang telah dipersiapkan dengan lebih baik atau memiliki keahlian yang tinggi atau lebih cakap tentang cara menyelesaikan masalah. Pendelegasian juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pemberian kesempatan kepada pegawai. Pegawai yang tidak didelegasikan tanggung jawab yang sesuai dapat menjadi bosan, tidak produktif, dan tidak efektif. Selanjutnya, pengertian dari delegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer. Selanjutnya, pengertian dari wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Wewenang biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas sebuah organisasi. Selanjutnya, pengertian dari pendelegasian. Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan yang memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahan. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari pengertian pendelegasian wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam organisasi, sebab pimpinan tak akan sanggup melakukan segala sesuatu dan membuat setiap keputusan. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang merupakan salah satu elemen paling penting dalam fungsi pembinaan. Pendelegasian menurut para ahli. Menurut Ralph C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Kemudian menurut Melayu SP Hasibuan,
Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang terakhir menurut Harold Kors and Cyril O'Daniel, pendelegasian wewenang merupakan pokok yang didapat kembali oleh pemberi wewenang. Hal itu adalah suatu sifat wewenang. Si pemilik wewenang atau pemimpin tidak selamanya menyelesaikan sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu. Inti pendelegasian wewenang. Manajer memerlukan otorisasi secara eksplisit pada waktu akan melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya. Pemberian wewenang yang dilaksanakan dalam pendelegasian wewenang masih bersifat setengah-setengah. Jika kepada manajer bawah saja, manajer tingkat atas mendelegasikan atau wewenang secara setengah-setengah, dapat dibayangkan seberapa rendah tingkat kepercayaan manajemen tingkat atas kepada karyawan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendelegasian wewenang lebih menekankan pada aspek pengendalian dan kepatuhan daripada pemberian kebebasan dalam pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan tersebut. Selanjutnya, yaitu di dalam kondisi yang ekstrem, delegasi wewenang dapat berupa governed delegation, yaitu suatu bentuk delegasi wewenang yang menuntut manajer penerima delegasi wewenang hanya melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wewenang. Kemudian, pemahaman terhadap pendelegasian akan meningkatkan kompetensi eksekutif dalam mengimplementasikan secara efektif program pemberdayaan pada karyawan, sehingga potensi seluruh personel organisasi dapat secara optimum. Berikutnya, wewenang dalam organisasi didasarkan pada power-based relationship, di mana wewenang bersumber dari manajer tingkat atas yang memiliki kewenangan karena kedudukannya, atau position-based power. Kemudian, menimbulkan manfaat tentang bebas berfungsi dengan efektivitas maksimal untuk organisasi, menambah rasa percaya diri, serta kemampuan dalam mengambil inisiatif tersebut. Sekian presentasi dari materi yang pertama, yaitu tentang pendelegasian wewenang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.